Ada yang sebut bahwa bisnis is a numbers game. Jadi kalau ingin jual lebih banyak, ya tawari lebih banyak orang. Kalau landing page builder itu kan satu sistem membangun landing page saja. Kadang-kadang ini belum lengkap, karena belum tentu diikuti dengan sistem yang bisa berkomunikasi dengan daftar nama yang sudah dibangun melalui landing page ini. Kalau memvisualisasikan sales funnel atau corong penjualan, kan bentuk corong itu begini ya, besar di atas, kecil di bawah. Semua penjual secara alami sudah menyadari bahwa memang akan terjadi pengurangan jumlah orang yang masuk ke dalam funnel tahap demi tahap, pasti berkurang. Jadi misalnya seorang penjual tahu kalau dia menemui 100 orang, bukan berarti 100-100 akan beli semua. Ya, yang makin tertarik, tahap berikut berkurang. Yang lebih tertarik lagi mau beli lebih sedikit, dan yang beneran beli lebih sedikit lagi. Nah, ini visualisasinya, semua penjual pasti tahu. Ada yang sebut bahwa bisnis is a numbers game. Jadi kalau ingin jual lebih banyak, ya tawari lebih banyak orang. Kembali lagi, ini bentuknya funnel. Dalam bentuk lain, sales funnel ini juga sering disebut sebagai customer journey, perjalanan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu masuk dari sekedar tahu kita, sampai akhirnya bisa membeli. Kita harus siapkan sebuah perjalanan yang menarik, menuntun mereka tahap demi tahap. Dari sekedar tahu, kemudian mereka melihat berbagai produk yang kita tawarkan dan keunggulannya, kemudian mereka lebih mengerti penawaran-penawaran dari kita secara bisnis, apa yang akan mereka dapatkan bila mereka membeli produk layanan solusi kita, sampai akhirnya mereka benar-benar bertransaksi dengan kita menjadi pelanggan, bahkan pengalaman-pengalaman setelah mereka menjadi pelanggan, apa asiknya kalau mereka terus menggunakan produk kita. Kalau kita nggak punya sales funnel, maka mekanisme yang terjadi nantinya acak, nggak ada yang ngatur. Jadi itu seperti kita buka toko di sebuah jalan yang mungkin kebetulan cukup ramai. Pelanggan mampir atau enggak kita nggak tahu, nggak ada mekanisme yang ngontrol, kita pasrah sama nasib. Pelanggan datang, kita juga nggak punya mekanisme tertentu apa yang mau kita tawarkan, akhirnya pelanggan mungkin cuma lirik-lirik pergi. Pasrah lagi sama nasib, antara lirik-lirik kemudian pergi, atau lirik-lirik kemudian tanya lebih jauh. Kita nggak punya satu mekanisme, kalau dia tanya jawabannya apa. Akhirnya ada pertanyaan bisa terjawab dengan baik, ada pertanyaan tidak terjawab dengan baik sehingga tidak bisa meyakinkan dia untuk masuk tahap berikut. Kembali lagi kita pasrah terhadap nasib. Dan bahkan kita nanti nggak tahu apa yang bisa membuat seseorang akan beli. Jadi kembali lagi pasrah dari yang tanya-tanya berapa yang beli, berapa yang enggak. Terus mereka yang sudah jadi pelanggan, yang sudah pernah beli barang kita tidak kenal siapa dia. Sehingga kita tidak bisa menghubungi mereka untuk jualan lagi. Karena kita kenal pun tidak. Kembali lagi kita pasrah pada nasib. Syukur-syukur dia mau beli barang kita lagi. Dan kita juga nggak bisa apa-apa kalau dia memutuskan untuk pindah ke pesaing. Ini yang menyebabkan banyak pengusaha tidak punya kendali pada bisnisnya sendiri. Dengan memiliki sales funnel yang dirancang dengan baik, pengusaha itu akan mendapatkan kendali yang lebih baik terhadap bisnisnya sehingga dia bisa lebih memprediksi omsetnya dia. Cara membangun sales funnel nomor 1 adalah kita harus tahu siapa pelanggan kita. Kita harus kenal betul-betul profil pelanggan kita. Jangan cuma bicara secara umum, ya pokoknya seluruh masyarakat begitu. Ini terlalu luas. Kita harus buat lebih spesifik. Pria atau wanita, usianya berapa, tingkatan ekonominya seperti apa, tinggal di mana, kesukaannya apa, mereka ini kesulitannya sehari-hari apa, mereka tuh kepinginnya apa.
sehari-hari. Mereka suka produk yang seperti apa untuk mereka. Nah, makin banyak informasi yang kita tahu tentang mereka, makin mudah pula kita dalam merancang komunikasi untuk mereka. Jadi di sini yang penting justru profil pelanggan. Ini kita akan shifting dari bisnis yang berorientasi produk menjadi bisnis yang berorientasi pelanggan. Dari situ nanti kalau kita sudah tahu pelanggannya siapa, ngerancang funnel-nya lebih gampang. Berarti bagaimana cara kita mengumumkan diri kepada target pelanggan ini. Contohnya kalau kita sudah menentukan target pelanggannya anak muda, milenial, dan cukup melek internet, kita bisa pakai media sosial. Tapi kalau target kita orang-orang tua yang gaptek, tentu saja kita tidak promosi di media sosial karena mereka tidak pakai itu. Kita butuh channel yang lain. Nah, itu pentingnya kita tahu siapa pelanggan kita. Setelah itu kita rancang step-stepnya sampai ke tahap action, sampai tahap mereka bertransaksi dan tentang hubungan dengan pelanggan, loyalty and advocacy. Ya, sebetulnya bukan wajib pakai landing page. Saya perlu garis bawahi dulu, landing page itu salah satu elemen, salah satu cara aja. Nah, kenapa kok pakai landing page? Mungkin sudah umum banyak bisnis ketika go digital, mereka punya website. Apa bedanya website dengan landing page? Kalau website ini pilihannya banyak. Kita nggak pernah menentukan action apa yang kita harapkan dari pengunjung. Akhirnya dengan begitu banyak pilihan, pengunjungnya kan liar. Karena tidak terarah. Akhirnya konversinya jadi rendah sekali. Bisa jadi pengunjung website 10.000, nggak ada satupun yang action. Hanya berakhir lihat-lihat katalog, produk kita seperti apa, kita ini siapa, tapi bahkan kebingungan, terus kalau mau transaksi seperti apa. Karena seringkali nggak ada call to action, cuma tulis nomor telepon yang bahkan kadang-kadang nomor itu pun susah dihubungi. Landing page itu sangat spesifik. Kita capture perhatian orang dengan headline yang bagus, kemudian ada sub-headline, kita jelaskan, ada runut, ada strukturnya, biasa kita kenal dengan hook story offer. Jadi kita capture dulu, kita buat cerita. Apa sih deritanya orang-orang target market kita, dan apa yang mereka harapkan, bagaimana kita bisa memenuhi mereka, kebutuhan mereka. Setelah itu kita berikan sebuah penawaran, action-nya jelas, entah itu bertransaksi atau mungkin mereka memberikan data pribadi mereka kepada kita, nama, email, telepon biasanya, untuk mendapatkan sesuatu, misalnya katalog produk kita, atau sebuah free report, atau e-book, atau apapun, free consultation, dapatkan video, dapatkan paket informasi yang sederhana, supaya ke depan kita bisa lakukan follow up lebih jauh pada mereka. Jadi ini sebetulnya usaha untuk mendapatkan calon pelanggan, belum jadi pelanggan biasanya. Kecuali kalau di landing page itu langsung bertransaksi. Jadi ini baru untuk mendapatkan calon pelanggan, tapi landing page sudah sangat spesifik sehingga kita bisa ukur efektivitasnya, tingkat konversinya. Sekian orang yang masuk, berapa yang melakukan action? Hanya satu action kan yang kita minta. Nah, action yang kita minta itu gimana? Bisa diukur langsung. Nah, kalau bagus, bisa terjadi tingkat konversinya sampai 60-70%. Kalau website agak kurang. Tapi sekali lagi saya menekankan tidak selalu berbentuk landing page. Terkadang bisa jadi satu story di IG juga boleh, atau ya apapun lah. Jadi landing page ini cuma salah satu metode, tapi memang sangat efektif. Untuk menganalisa tuh nanti sebetulnya ada satu framework, bisa lihat di IG saya, bagaimana kita bisa membuat customer avatar kita dengan baik. Jadi apa saja yang jadi kesulitan mereka sehari-hari, apa saja yang mereka inginkan, aktivitas mereka sehari-hari itu seperti apa sih pagi sampai malam, dan mereka sukanya komunikasi atau beraktivitas, hobinya apa. Kita gabung-gabungkan dulu ini, kita hubung-hubungkan elemen ini,
menjadi satu rangka untuk berkomunikasi, untuk menarik perhatian mereka. Istilahnya hook. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kita mulai buat funnel-nya, mulai awareness, interest, desire, action. Salah satu cara tadi memang dengan landing page, kalau konteksnya adalah online, kalau offline tidak pakai landing page. Jadi saya berikan satu konsep yang umum. Kalau kita bicara konteksnya online, pakai landing page, salah satu elemen yang sangat penting adalah copywriting. Kata-kata yang kita buat ini seperti apa. Sama-sama landing page, kalau kata-katanya nggak cocok dengan target market, maka tingkat konversinya jadi kurang bagus. Jadi kita perlu merancang landing page dengan konversi yang bagus sebelum kita datangkan traffic ke landing page tersebut. Karena mendatangkan traffic ini mahal. Kita mesti beriklan. Kalau konversinya masih jelek, eman-eman. Jadi kita buat dulu konversi yang bagus, kita tes untuk audiens terbatas. Kalau sudah terbukti bagus, nah kita datangkan traffic, nanti sambil jalan kita boleh terus mengoptimasi konversi ini. Contoh sebuah kasus saya tangani, landing page yang konversinya rendah, dia ditargetkan ke masyarakat awam, tapi bahasanya cenderung akademis. Nah, ini kan seperti anak kuliahan, seperti dosen, nggak cocok. Jadi saya ganti total, saya gunakan bahasa yang awam. Langsung tingkat konversinya naik dengan drastis. Langsung di atas 50%. Ini salah satu contohnya. Nah, nanti kalau sudah ke situ kan kita arahkan action-nya seperti apa, dan kita memaintain hubungan dengan mereka seperti apa. Contohnya, seringkali kita maintain hubungan itu dengan email, kalau secara online. Padahal masyarakat Indonesia nggak banyak yang buka email. Ya, seringkali sudah punya handphone, Android, harus diaktifkan dengan Gmail, tapi setelah itu nggak tahu alamat emailnya sendiri apa, dan tidak pernah buka Gmail, yang dibuka WhatsApp melulu. Nah, untuk itu kita perlu satu strategi, gimana kita kirim message kita melalui WhatsApp secara massal. Kalau 5-10 orang gampang, tapi gimana kalau size-nya sudah di atas 1000? Nah, itu nanti ada teknologi. Jadi, berikutnya, bagaimana cara membangun landing page? Kita perlu satu sistem landing page builder. Jadi ini bukan website biasa. Kelihatannya simple, nggak ada teknologinya, tapi di balik itu sebetulnya ada banyak teknologi-teknologi web yang terpakai. Untuk itu saya sarankan kita harus punya satu landing page builder yang bagus untuk kita. Jadi nanti bisa diskusi dengan saya, biasanya kok saya sarankan pakai Lead Square, karena ini sudah lengkap, CRM yang lengkap. Nah, di landing page builder ini tidak gratis. Ini perlu disadari oleh para pengusaha bahwa perlu anggaran marketing untuk membesarkan bisnis mereka. Jangan cari gratis melulu, nanti ya dapatnya juga nggak efektif. Nggak mahal kok, itu bisa diatur, bisa cicil kalau perlu. Nanti kalau dengan landing page yang bagus, apa yang didapat? Pertama, template. Kita nggak mikir dari nol, sudah dipandu seperti apa. Kedua, kita langsung punya database pelanggan. Pelanggan ini mulai calon pelanggan baru sampai pelanggan lama. Komunikasinya seperti apa tuh di segmen. Kalau calon pelanggan kita ngomongnya apa, pelanggan baru seperti apa, proses onboarding, pelanggan lama gimana untuk mereka terus setia dengan kita. Nah, kemudian ada satu teknologi untuk kita mengirimkan pesan-pesan ke mereka semua. Untuk baik itu prospek, calon pelanggan, pelanggan baru, pelanggan lama. Jadi ini bukan sesuatu yang simple, ini ada teknologi, untuk itu memang tidak gratis. Nah, ini harus disadari, anggap aja lah itu biaya marketing yang istilahnya kita seperti mempekerjakan seseorang yang nggak mungkin ribut, bayarnya juga nggak mahal, kalau dibilang gaji, nggak pakai THR, dia nggak mungkin nakal gitu. Nah, ini pasti senang lah semua pengusaha kalau ada staf marketing digaji nggak lebih dari 1 juta sebulan, pasti senang sekali. Kalau landing page builder itu kan satu sistem membangun landing page saja. Nah, kadang-kadang ini belum lengkap, karena belum tentu diikuti dengan sistem yang bisa berkomunikasi dengan daftar nama yang sudah dibangun melalui landing page ini. Nah, kalau mau lengkap, tadi saya sebut CRM, dia sudah end-to-end. Bangunnya gampang, satu landing page nggak lebih dari 5 menit, selain kata-katanya ya, kata-kata siapin dulu.
Nah, itu sudah nggak lebih dari 5 menit, langsung terhubung dengan sebuah database, dan di situ sudah dilengkapi fasilitas newsletter, sudah ada template-nya juga, yang bisa dengan cepat berkomunikasi dengan seluruh daftar nama di database ini. Bisa kita pilih segmen-segmennya, dan metodenya juga bisa kita pilih, apakah nanti lewat email, atau mau lewat WhatsApp, atau mau lewat Facebook Messenger, atau mau lewat SMS. Bahkan kalau mau dipaksa telepon juga bisa, tapi ini memang pasti lebih ribet. Nah, kalau sampai itu semua sudah dibuat, masih belum ada yang masuk, nah, ada beberapa titik kita perlu cek. Belum ada masuk, sumber trafficnya ini sudah benar atau belum? Ya, contohnya tadi, kita target marketnya ke kalangan orang tua. Sebetulnya kalangan orang tua itu enak loh untuk target market. Lebih nggak cerewet, lebih royal. Ya, saya sendiri pernah soalnya berbisnis dengan khusus untuk orang-orang tua, itu enak sekali. Tapi kalau mau jangkau mereka jangan lewat Facebook, ya nggak dapat-dapat. Ya, ada caranya sendiri. Nah, apakah sudah sesuai? Nanti tantangan berikut juga, ketika trafficnya sudah datang ke landing page, konversinya berapa banyak? Misalnya kita action-nya yang diminta adalah mendaftarkan diri, walaupun secara gratis gitu, untuk ngikutin webinar gratis dari kita, atau mau mendownload paket informasi dari kita. Lah, yang masuk 100, yang daftar misalnya cuma 2 orang, konversi 2%. Lah, ini ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang masih kurang efektif. Apa itu? Bisa jadi dari kata-katanya, yang tadi saya cerita, targetnya orang awam, kok kata-katanya akademis, ya nggak masuk. Atau kedua, paket, ini istilah pancingannya ya, lead magnet-nya, mungkin nggak sesuai. Misalnya kalau untuk orang awam, yang ditawarkan free report. Waduh, ketinggian ini. Nah, itu harus kita sesuaikan. Makanya kita perlu tahu persis customer avatar kita seperti apa, supaya kita tahu apa sih yang mereka inginkan, dan termasuk apa yang tidak mereka inginkan. Ya, ini memang pertanyaannya bagus sekali dan spesifik. Kalau tadi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun landing page? Saya sebut nggak lebih dari 5 menit. Dengan catatan kata-katanya sudah selesai semua. Mikir kata-katanya ini yang lama soalnya. Nah, kalau ditanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun sales funnel, ini terus terang, pertama bisa cukup lama, lebih susah lagi kalau nggak ada yang diajak ngomong. Diem, kasih kertas putih, gambar sendiri itu. Lama. Akan lebih bagus kalau didampingi oleh coach. Saya terkadang memang mendampingi, ya memang kerjaan saya mendampingi klien untuk membangun sales funnel mereka. Dari pengalaman saya, meeting awal itu 2,5 jam. Hanya meeting awal, kita mulai gali bentuk customer avatarnya seperti apa, dan masih secara kasar, sales funnel-nya nanti seperti apa, tahap-tahapannya nih, AIDA plus 1. Setelah ini masih ada PR dari klien untuk lebih mendetailkan poin-poin di sana. Kemudian kita akan meeting lagi kira-kira 2,5 jam lagi sebelum mulai strategi implementasi. Tapi ya saya rasa worth it kalau masing-masing 2,5 jam, jeda 2 minggu paling lama. Ya paling nggak di bawah 1 bulan Anda punya satu sales funnel yang sudah jalan loh. Daripada kalau nggak ada yang mendampingi, bingung, saya juga sudah pernah tahu, itu bisa lama, bengong, nggak ada panduannya gitu, nggak ada framework-nya. Framework saya bisa kasih, nanti silakan cek di IG saya, tapi bahkan dengan framework itu pun, kalau nggak ada yang mendampingi, percaya saya, nanti lihat masih tetap bingung. Bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah sales funnel? Kita akan ukur bagaimana daya serap sales funnel ini, daya sedot. Jadi dengan sales funnel, seberapa banyak dia bisa menyedot orang-orang masuk ke dalam funnel. Salah satu faktor yang menentukan nanti lead magnet yang kita buat. Terus dari sini kita akan ukur tingkat konversinya. Masuk di ujung atas, top of funnel itu berapa banyak, yang sampai action di bawah, bottom of funnel itu berapa. Kita ukur konversinya.
Ya, kalau makin tinggi pasti makin bagus. Setelah itu nanti di tingkat loyalty and advocacy, berapa persen lagi yang melakukan repeat purchase, berapa persen yang melakukan memberi referensi pada teman-temannya untuk ikut juga ke dalam sales funnel kita. Kemampuan dari pelanggan existing kita untuk mereferensikan teman-temannya, membawa bisnis baru untuk kita. Nah, itu bisa diukur semua, gampang sekali. Ini kelebihan kalau sudah punya sales funnel, semuanya bisa terukur. Kalau yang tidak ada sales funnel, pasrah pada nasib. Minggu depan saya akan jelaskan lebih detail bagaimana mengukur efektivitas sebuah sales funnel, dan dari situ Anda juga sekaligus akan tahu bagaimana cara meningkatkan efektivitas sales funnel itu. Halo kawan Merdeka, saya Evans Winata, Business Coach and Consultant. Simak obrolan bersama saya selengkapnya di Instagram dan YouTube Merdeka FM, dan dengarkan setiap hari di 106,7 Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.